Selamat datang di Jets Church Online. Saya Jimmy. Saya senang bertemu dengan kamu di program ini. Bahasan topik pada hari ini masih ada kaitannya dengan bahasan minggu lalu mengenai kehidupan Simpson. Kehidupan Simpson yang berulang-ulang kali jatuh, tetapi Tuhan masih memberi kesempatan untuk dia terus bangkit. Saya berharap kamu bisa menyaksikan program ini. Jangan lewatkan ini karena ini akan memberkati Anda. Selamat menyaksikan. Hai Church Online, dimanapun saudara berada, mungkin saudara menyaksikan tayangan ini di tempat kos saudara, di kampus saudara, di kantor mungkin, atau di warnet, atau di coffee shop, atau dimanapun saudara berada di rumah. Saudara, saya sangat bahagia saudara bisa menonton, dan saya berdoa supaya saudara menemukan Tuhan waktu saudara menonton acara ini. Saudara, hari ini kita akan membahas kembali kehidupan Simpson. Berapa minggu lalu kita bahas bagaimana Simpson itu adalah anak muda yang penuh potensi. Dia lahir untuk membebaskan bangsa Israel dari cengkeraman bangsa Filistin yang sangat kejam. Namun sebagai anak muda yang penuh potensi, hatinya saudara punya masalah. Dia senantiasa mengambil keputusan-keputusan yang keliru sehingga dia terjatuh dari satu masalah ke masalah lain. Simpson membiarkan dirinya dikuasai oleh emosi dibandingkan dikuasai oleh roh Tuhan. Sehingga saudara, Simpson membiarkan amarah dan kesombongan membuat dia hidupnya penuh dengan masalah demi masalah. Di Super U yang lalu, saudara, kita melihat bahwa di akhir kehidupannya, saudara, kita melihat bahwa bagaimana Simpson mengambil sebuah rahang keledai dan dia membunuh 1000 orang dengan rahang keledai itu. Orang Filistin yang dibunuh, melihat teman-temannya dibunuh, dia begitu marah orang Filistin dan mengejar-ngejar Simpson. Simpson akhirnya tiba di satu tempat namanya Lehi, dan di sana Simpson kehausan dan dia bersuara sama Tuhan, Tuhan, saya nggak mau mati karena kehausan seperti ini. Dan Tuhan mendengar doanya. Firman Tuhan di Hakim-Hakim 15 mengatakan seperti ini, bahwa Allah setelah mendengar doa Simpson, Allah membelah liang batu yang di Lehi itu dan keluarlah air dari situ. Simpson minum dan dia menjadi kuat dan segar kembali. Kabar baik bagi saudara adalah waktu saudara menemukan bahwa saudara membutuhkan Tuhan dan saudara mencari Tuhan, saudara akan menemukan Dia. Karena siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ayat ke-20 saudara di Hakim-Hakim 15. Firman Tuhan mencatat bahwa Simpson ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dalam zaman orang Filistin 20 tahun lamanya. Ada momen-momen kita sebagai anak-anak muda atau sebagai siapapun dalam kehidupan ini, saudara-saudara menonton, bahwa kita seringkali akan menemukan masa-masa di mana kita tenang. Tiba-tiba kehidupan kita baik-baik saja, karir kita baik-baik saja, bisnis kita bagus, keluarga kita bagus-bagus, dan lain-lain. Nah, yang jadi tantangannya adalah, saudara, kalau saudara baca Hakim-Hakim 16 ini, nanti setelah ini kita baca Hakim-Hakim 16, saudara akan menemukan Simpson yang sudah 20 tahun hidup baik-baik, tiba-tiba dia harus mengakhiri hidupnya sebagai bahan olok-olokan. Mata dia dicungkil, dia dibotakin, saudara, dan dia menjadi bahan olok-olokan di hadapan musuhnya. Bagaimana mungkin orang yang begitu sudah punya 20 tahun hidupan keemasan menjadi hakim atas bangsa Israel, tiba-tiba dia jatuh demikian dalam. Saudara, kalau saudara mencatat, saudara, catatlah ini, bahwa Simpson tidak menghancurkan kehidupannya sekaligus. Dia menghancurkannya satu langkah demi satu langkah. Firman Tuhan di Hakim-Hakim pasal 16, kalau saudara punya Alkitab, saudara bisa buka Alkitab saudara. Atau saudara bisa download secara free, gratis, saudara, di youversion.com. Bagi smartphone saudara, BlackBerry, Android, whatever, saudara bisa download secara gratis. Dan kita lihat di Hakim-Hakim pasal 16, ayat pertama buka seperti ini. Pada suatu kali, ketika Simpson pergi ke Gaza, dilihatnya lah di sana seorang perempuan sundal, lalu menghampiri dia.
Ada selalu momen pada suatu kali. Pada suatu kali saya mencoba merokok. Pada suatu kali saya mencoba minum. Pada suatu kali saya coba ngedrugs. Pada suatu kali saya mencoba nonton video porno. Pada suatu kali saya coba menipu orang. Dan demikian juga Simpson. Dia sudah 20 tahun jadi hakim. Hidup baik-baik. Tapi ada satu kali tiba-tiba dia pergi ke Gaza. Yang adalah kota musuh. Markas besar musuh di sana. Dan dia menemukan seorang perempuan sundal di sana. Saudara, sebagai informasi, jarak dari Israel ke Gaza itu ada 42 km. Saya coba cek di Google, 42 km itu sama dengan sekitar 52.000 langkah orang dewasa. Karena waktu itu belum ada mobil, belum ada motor, belum ada sepeda, odong-odong juga belum ada, saudara di sana. Kira-kira ada 52.000 langkah yang Simpson harus jalani. Dan Simpson jatuh karena dia langkah demi langkah, 52.000 langkah menuju kehancurannya. Saudara, kalau saudara mau mencatat, ada 3 hal yang membuat saudara jatuh. Ada 3 langkah-langkah kecil yang membuat kehidupan Simpson menghancurkan kehidupannya dia. Yang pertama, saudara, adalah Simpson meremehkan musuhnya. Waktu dia di Gaza, setelah dia bertemu dengan perempuan sundal itu dan menghampiri dia, yang terjadi adalah Simpson tidur di situ sampai tengah malam. Simpson bukannya langsung pulang, saudara. Yang terjadi adalah Simpson justru bermalam di sana. Dan firman Tuhan dikatakan bahwa pada waktu tengah malam bangunlah ia. Dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintu. Dicabutnyalah semuanya beserta palangnya. Diletakkan di atas kedua bahunya dan lalu semuanya itu diangkatnya ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Saudara, tahukah saudara bahwa pintu kota adalah lambang harga diri penduduk kota itu? Simpson ini meremehkan musuh-musuhnya. Dia angkat pintu kota, dan itu pintu kota itu berat banget, 300 kg. Dia memang sangat hebat, dia angkat, ditaruh bahu, dan dia letakkan dicatat ke puncak gunung yang bernama Hebron. Saudara, sama seperti Simpson, banyak anak muda, kita meremehkan musuh kita. Kita meremehkan bahwa rokok ini bisa mengikat kita. Kita meremehkan bahwa pornografi itu bisa mengikat kehidupan kita, dan bahkan pernikahan saudara bisa berantakan. Saudara, ketidakjujuran bisa mengikat saudara sehingga saudara bingung harus berbohong apa lagi karena saudara udah nggak ingat apa kebohongan saudara. Saudara, firman Tuhan katakan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, berhati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Dimanapun saudara berada, Simpson jatuh hancur-hancuran karena dia meremehkan musuhnya. Kalau saudara merasa saudara meremehkan musuh saudara, itu iblis. Iblis itu seperti singa, dia mengaum-ngaum saudara, mencari manusia yang bisa ditelannya. Tahukah saudara bahwa dia tidak bisa saudara remehkan? Saudara harus hati-hati sekali dan saudara harus jaga langkah saudara baik-baik. Saudara, yang pertama tadi, Simpson meremehkan musuhnya. Yang kedua, saudara, Simpson cari-cari alasan supaya bisa melakukan dosa lamanya. Saudara ingat di Super You, kita sudah pernah membahas bahwa Simpson pertama kali dia jatuh cinta sama perempuan Filistin yang musuhnya, dan akhirnya hidupannya hancur. Dia ribut dengan banyak orang, dia bermasalah dengan banyak orang, dan dia akhirnya lari-lari menghindar dari kejaran musuh sampai ke Lehi. Dan saudara, Simpson ternyata nggak kapok, saudara. Firman Tuhan dikatakan di Hakim-Hakim pasal 16 ayat yang keempat. Dikatakan seperti ini, sesudah itu Simpson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang bernama, dan namanya apa? Delila. Itu ada lagunya loh, Delilah, Delilah. Saya nggak bisa nyanyi, tapi saudara mungkin kenal lagu itu, lagu lama banget, lagu papa mama kita mungkin. Dan dia jatuh cinta sama perempuan musuh, sama seperti di awal kehidupannya. Dan perempuan musuh ini kemudian didekati oleh raja-raja orang Filistin. Firman Tuhan dikatakan seperti ini, lalu datanglah raja-raja orang Filistin kepada perempuan itu, kepada Delila, sambil berkata, cobalah bujuk dia, yuk Delila, untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar, dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Kalau kamu bisa cari tahu dari Simpson, kami kasih kamu hadiah. Masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak loh. Itu zaman itu besar sekali hadiahnya. Dan si perempuan ini masalahnya karena dia perempuan musuh. Dia memujuk Simpson untuk kasih tahu. Simpson mencoba untuk mengelabui Delila selama 3 kali. Setiap kali
Dia bertanya, dia jawab seperti ini. Pertama dia jawab, ada 7 tali baru yang belum pernah dipakai, yang belum kering, ikat aku pakai itu, pasti aku bisa ditundukkan. Tapi waktu dia diikat, kemudian waktu Delila bilang, ada orang Filistin, ternyata dia bisa melepaskan diri. Yang kedua, Simson pernah mencoba menggunakan tali baru yang belum pernah dipakai untuk apapun juga. Bisa juga lepas. Yang ketiga, saudara, Simson bilang gini sama Delila, mencoba mengelabui. Kalau rambut jalinku ini kamu tenun, pasti aku kalah deh. Yang terjadi adalah Simson juga bisa melepaskan diri. Nah, perempuan dari lembah Sorek ini, nama Delila ini, saudara, bilang ini kepada Simson. Saudara lihat ayat ke-15. Berkata perempuan itu kepadanya, bagaimana mungkin engkau berkata, aku cinta kepadamu. Kalau kamu cinta, kamu gak bakal bohongin aku, katanya. Saya rasa perempuan-perempuan di sini akan bilang amin ya di rumah ya. Bahwa kalau laki-laki cinta gak mungkin bohongin ya, saudara. Tapi padahal bagaimana mungkin kamu berkata kepadaku, engkau cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Telah 3 kali kamu berbohong. Dan akhirnya ayat 16 saudara baca di layar, saudara. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek kepada Simson dan terus mendesak dia, akhirnya Simson tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Saudara, yang terjadi adalah akhirnya Simson menceritakan semuanya. Simson bilang bahwa saya ini ada nasir Allah. Rambut saya tidak pernah dicukur. Jadi kalau rambut saya dicukur, kekuatan saya hilang. Dan Delila melihat bahwa isi hati Simson telah diceritakan padanya. Di ayat ke-19, Delila membujuk Simson untuk tidur di pangkuannya. Kemudian Delila mengambil orang, rambutnya dicukur, rambutnya Simson dicukur. Dan Alkitab mencatat bahwa kekuatannya telah lenyap daripadanya. Saudara, waktu saudara membiarkan hati saudara menipu saudara dan berkata bahwa dosa lama ini masih bisa saya lakukan, nggak pernah ada orang yang tahu. Saudara tidak pernah sadar bahwa kadang-kadang saudara, kekuatan saudara itu hilang. Yang pertama saudara, bahwa Simson meremehkan musuhnya. Yang kedua, dia merasionalisasi atau dia membuat alasan mengenai dosa-dosa lama dia. Yang ketiga saudara, kalau saudara mencatat adalah bahwa Samson mengira bahwa ketidaktaatannya tidak akan merugikan dia apapun. Waktu Simson akhirnya memberitahu kepada Delila bahwa rambutnya tidak pernah dicukur dan itu adalah alasan mengapa dia begitu kuat, dia mengira bahwa itu tidak akan merugikan dia. Kalau saudara melihat di Alkitab bahwa di Akhir-akhir 16 ayat ke-20 sampai 21, saudara akan melihat bahwa lalu berserulah perempuan itu setelah Simson dicukur rambutnya, kekuatan telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu kepadanya, orang Filistin menyergap engkau Simson. Zaman waktu-waktu lalu saudara, waktu dia diikat sama tali busur dan lain-lain, dia bisa membebaskan dirinya. Tapi saat ini, maka terjagalah Simson dari tidurnya, serta berkata, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Saudara, Simson menyangka bahwa seperti yang sudah-sudah, aku akan tetap bebas. Simson tidak menyangka bahwa ketidaktaatannya akan merugikan dia. Dan yang terjadi adalah orang Filistin menangkap dia, membelenggu dia, mencungkil kedua matanya. Dan dia dibawa ke penjara dan di sana kerjaannya menggiling, saudara. Saya nggak tahu dengan kehidupan saudara, tapi begitu banyak orang-orang di luar sana, anak-anak muda di luar sana, tidak menyangka bahwa ketidaktaatan dia kepada Tuhan akan merugikan dirinya sendiri. Dia pikir bahwa waktu dia berbohong pada seseorang, yang rugi adalah orang yang dibohongi. Dia tidak tahu bahwa dia sendiri pun dirugikan. Waktu dia mencoba untuk melakukan seks bebas, saudara, dia pikir nggak ada orang yang rugi, sama-sama senang, sama-sama enak kok. Tapi tanpa disadari, dia merugikan diri dia sendiri karena dia akhirnya tidak bisa tenang dalam hidupannya. Banyak hal lain saudara yang saya bisa berikan contoh. Tapi tanpa saudara dan saya sadari, seringkali adalah kita membuat hidup kita hancur, tidak sekaligus, tapi langkah demi langkah. Langkah demi langkah. Langkah pertama mungkin saudara meremehkan musuh saudara. Langkah kedua mungkin saudara lakukan kembali dosa-dosa lama. Langkah ketiga mungkin saudara merasa bahwa apa yang saudara lakukan tidak akan merugikan saudara. Saudara, 52.000 langkah membuat saudara nyampe ke Gaza dan saudara akhirnya cungkil matanya di sana. Saya nggak tahu dengan saudara. Tapi apa yang
saudara, apa yang membuat saudara jauh daripada Tuhan sekarang? Apa gasa-gasa yang membuat saudara jauh daripada Tuhan sekarang? Ke arah manakah saudara sedang menjauh daripada Tuhan sekarang? Ada kabar baik buat saudara, bahwa waktu saudara menjauh daripada Tuhan, langkah demi langkah menuju Gaza, Tuhan berkata seperti ini, bahwa saudara bisa berbalik daripada jalan-jalan saudara yang jahat dan kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan menantikan saudara untuk menemukan hidup kembali di sana. Bapak di surga, aku berdoa buat setiap orang yang menonton tayangan ini, saudara. Bapak, aku berdoa supaya Roh Kudus Tuhan bekerja dalam hati mereka yang tidak mungkin bisa dikerjakan oleh manusia biasa. Aku berdoa supaya Roh Kudus Tuhan membangkitkan harapan dalam hati mereka bahwa mereka tidak perlu sendirian. Mereka tidak perlu hancur parah karena mereka bisa kembali dari jalan-jalan mereka yang jahat. Waktu saudara sambil berdoa, saudara, dimanapun saudara berada, saudara berdoa, tanyakan sama diri saudara, hal-hal apa yang membuat saudara menjauh daripada Tuhan? Dan apa yang saudara perbuat, yaitu saudara tinggal berbalik saja. Firman Tuhan katakan bahwa saudara, waktu saudara mengaku dosa saudara, maka Tuhan setia dan adil dan Dia akan menunjukkan saudara dari segala kejahatan. Saat ini saudara ambil waktu secara spesifik. Ingatlah gasa-gasa yang membuat saudara jadi berlalu daripada Tuhan dan menghindar daripada Tuhan. Saya nggak tahu, mungkin itu pornografi. Mungkin saudara harus menjauh dari pornografi, berbalik dari pornografi kepada Tuhan. Mungkin itu adalah cinta uang. Mungkin saudara mengandalkan kekuatan saudara sendiri. Mungkin saudara suka berbohong. Mungkin saudara begitu membiarkan emosi menguasai saudara. Mungkin saudara membiarkan keluarga saudara berantakan. Mungkin saudara tidak bertanggung jawab. Saudara, ada harapan buat saudara. Saat ini kalau saudara merasa bahwa saudara perlu didoakan, supaya saudara menemukan Tuhan dalam kehidupan saudara, saudara bisa klik di bawah layar ini, saudara, dan kami akan berdoa buat saudara. Bapak di surga, aku berdoa buat setiap orang-orang yang berseru sama Tuhan bahwa Tuhan, saya mau didoakan. Orang-orang yang mengklik permohonan doa di layar komputer ini, Bapak di surga, aku berdoa supaya Tuhan, Engkau tunjukkan dirimu nyata hadir dalam kehidupan mereka. Aku berdoa supaya Tuhan memampukan kaki mereka untuk taat, berbalik dari kejahatan kepada yang kebenaran Tuhan. Dan aku berdoa bahwa mereka menemukan, waktu mereka menemukan Tuhan, maka anak manusia itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kebenaran yang akan memerdekakan mereka. Aku berdoa bahwa saudara yang berdoa ini sudah akan menemukan kemerdekaan. Terus berdoa saudara, dan kita akan, tahukah saudara bahwa seringkali yang membuat orang meremehkan musuhnya adalah saudara tidak tahu bahwa upah dosa adalah maut. Waktu saudara melangkah daripada Tuhan, bahkan satu langkah pun daripada Tuhan, menyimpang daripada jalan Tuhan, upah dosa itu adalah maut, saudara. Terpisah dari Tuhan, terpisah dari sumber yang bisa membuat saudara hidup maksimal. Kamu ada kabar baik buat saudara bahwa ada Tuhan Yesus yang Bapa sudah utus ke dunia ini. Bapak di surga begitu mengasihi saudara dan saya. Setiap orang dikasihi Bapa surga, sehingga Dia mengirimkan putra yang tunggal untuk boleh datang ke dunia, mati di kayu salib, disiksa bagi saudara dan saya. Dan Dia bangkit kembali buat kita semua. Sehingga saudara, siapapun yang berseru pada nama Tuhan bisa diselamatkan. Saya nggak tahu saudara sedang dalam kondisi apa saat ini. Tapi waktu saudara berdoa dan saudara merasa bahwa, ya, Dani, saya butuh didoakan. Saya butuh Tuhan Yesus masuk dalam hati saya, menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saya. Saudara bisa klik di bawah ini dan ucapan doa ini bersama-sama dengan saya. Dimanapun saudara berada, ucapan doa ini bersama-sama dengan saya. Katakan, Bapa di surga, aku orang berdosa. Aku butuh Tuhan. Aku butuh Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan. Aku undang Tuhan Yesus masuk dalam hatiku, berkuasa sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga kehidupanku tidak sia-sia. Sekarang aku adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, dan sekarang aku adalah anak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saudara, selamat bagi saudara yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya berdoa saudara terus menemukan Tuhan, karena sekarang saya percaya bahwa whoever finds God, finds life.
Selamat bagi kamu yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya bangga sekali, saya bersuka cita, saya berbahagia atas keputusan kamu yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk informasi lebih lanjut bagaimana menjadi Kristen yang penuh pengabdian dan menjadi Kristen yang lebih baik lagi, Anda bisa mengunjungi website kami di sini. Dan juga Anda bisa join dalam Facebook kami juga di alamat yang tertera di bawah ini. Jangan lewatkan Church Online minggu depan dengan seri terakhir dari Super U4 agar Anda lebih diberkati dan lebih maksimal lagi di dalam Tuhan. Bagi Anda yang tinggal di Jakarta, kami punya ibadah face to face yang diselenggarakan setiap hari Sabtu jam 2.30 sore di Mall Ciputra di lantai 5 Ruang Amadeus. Kami berharap Anda bisa bersama-sama dengan kami menyembah Tuhan bersama-sama, belajar firman bersama-sama, dan hidup Anda boleh dimaksimalkan. Karena siapa yang menemukan Allah, dia menemukan kehidupan. Whoever finds God, finds life. Zibbity bop, zibbity bop, zibbity bop, zibbity bop.